Pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastline milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus PIK 2 dari daftar PSN tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Agung Sedayu Group yang mengelola PSN PIK 2 ini tentu tekanan luar biasa ya. Karena keputusan Pak Prabowo menghilangkan kontak itu berarti ada dua resiko buat dia. Satu, fasilitas-fasilitas yang kemarin diperoleh oleh PSN PIK 2 tidak ada lagi. Misalnya kemudahan untuk memperoleh lahan, kemudahan perizinan, dan insentif-insentif yang lain layaknya PSN hilang semua. Peluang saudara Aguan untuk memperoleh peluang-peluang insentif sebagai layaknya PSN tidak ada sama sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dalam Monitor Politik bersama saya Arif Nugroho dan Bung Agung Wisnuwardana. Terbaru teman-teman semua, kita tahu kemarin ada berita besar yaitu tentang status PSN PIK 2 Tropical Coastline dalam perubahan daftar PSN nomor 226 dikutip dari Permenko Bidang Perekonomian nomor 16 tahun 2025 resmi dihapus, yaitu pada kemarin tanggal 13 Oktober 2025. Sementara proyek ini dulu pernah menjadi kontroversi ketika ditetapkan oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi PSN, Proyek Strategis Negara, dengan berbagai isu kontroversialnya. Namun hari ini resmi dihapus dari daftar PSN. Nah, kira-kira ada apa di baliknya? Kita akan bahas bersama Bung Agung Wisnuwardana. Bagaimana Bung Agung Wisnuwardana tanggapannya? Menarik menurut saya, ini fakta baru yang cukup, ya kalau mencengangkan banget tidak, tetapi dari sisi menghentak diskusi ekonomi politik menarik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa PSN PIK 2 itu kan ditetapkan di masa Jokowi gitu. Betul. Dan itu buru-buru banget loh menetapkan PSN PIK 2 itu. Dan banyak orang sebenarnya sudah memberikan kritik terhadap hal itu kan. Tapi alasannya kan kenapa masuk PSN PIK 2 pada waktu itu PIK 2 masuk PSN itu kan karena menggerakkan ekonomi dan bisa memberikan efek multiplier untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kan gitu. Hal yang sama kan sebenarnya terjadi pada kasus yang lain yang di wilayah yang berbeda ya, tapi itu kan di perkotaan juga di daerah mana? Daerah Tangerang itu saya lupa namanya ya. Tapi itu kan untuk pengembangan kesehatan. Balik lagi ke konteks PIK 2 itu, artinya proses Pak Prabowo menetapkan PIK 2 dicoret dari daftar PSN ini tentu menambah hal yang menarik dari kebijakan-kebijakan beliau. Artinya kebijakan Pak Prabowo berbeda dengan perspektif kebijakan dari Pak Jokowi. Ini clear menurut saya dari membaca itu semua. Karena hal yang sama adalah gini, bicara tentang PIK 2, mungkin kita juga bicara Giant Sea Wall misalnya ya. Giant Sea Wall masuk di dalam proyek strategis nasional, tetapi ternyata PIK 2 tidak masuk gitu. Nah, ini yang tentu cukup memberikan satu tekanan menarik. Pembacaan kita tentu kita baca dari dua sisi ya. Pertama dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi tentu buat Agung Sedayu Group yang mengelola PSN PIK 2 ini tentu tekanan luar biasa ya. Karena keputusan Pak Prabowo menghilangkan kontak itu berarti ada dua resiko buat dia. Satu, fasilitas-fasilitas yang kemarin diperoleh oleh PSN PIK 2 tidak ada lagi. Misalnya kemudahan untuk memperoleh lahan, kemudahan perizinan, dan insentif-insentif yang lain layaknya PSN hilang semua. Peluang saudara Aguan untuk memperoleh peluang-peluang insentif sebagai layaknya PSN tidak ada sama sekali. Oke, yang kedua, secara kepercayaan investor, karena sangat besar kemungkinan walaupun ini milik Agung Sedayu Group, dia akan menggalang investasi dari yang lain-lain juga. Tentu kepercayaan investor pada PIK 2 berkurang, turun. Dan ini tentu tidak mudah karena akhirnya tidak PSN lagi, mereka akan merangkak secara perlahan. Seperti layaknya bisnis as usual yang lain gitu, seperti layaknya normalnya bisnis yang lain, tentu buat investor tidak terlalu menarik lagi ini keberadaan PIK 2 ini karena tidak mendapatkan insentif. Kalau selama ini mendapat PSN itu kan
kemudahan-kemudahan itu yang sangat menarik buat investor gitu. Betul. Ini dari aspek ekonomi konteks aguannya ya. Ini tentu persoalan. Yang kedua, dari aspek analisis politik. Analisis Oke. politik jelas ini adalah kredit buat Pak Prabowo. Kredit itu istilahnya menambah posisi tawar menarik buat para pihak yang sebelumnya menganggap Pak Prabowo tidak berani dan sebagainya. Ini berarti tekanan luar biasa dan memberikan kredit, bukan diskredit lagi. Memberikan kredit pada Pak Prabowo, posisinya naik karena nilainya bagus gitu kan ya. Apalagi bacaan saya yakin karena banyaknya kritik masuk dan kritik yang masuk itu nggak salah kok terkait dengan misalnya Nusron mengatakan sebagai Menteri apa namanya Agraria dia mengatakan bahwa tidak ada RDTR tidak terkait dengan apa tidak ada RDTR terkait dengan itu rencana detail tata ruang yang memasukkan PSNP 2 ke dalam apa namanya catatan gitu. Tentu ini kan menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Belum lagi posisi hutan lindung. Betul. Hutan lindung yang dijadikan sebagai PSN. Ini kan persoalan karena tata ruang jadi berubah lagi. Artinya dengan ketegasan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo mendapat posisi tawar naik gitu kan sebagai Oke. nilai positif dari sisi politik gitu. Nah, ini bacaan saya dari sisi ekonomi buat Saudara Aguan dan sisi politik. Politik yang kedua adalah bacaan saya ini semakin memperkuat pertarungan elit gitu. Karena setiap tokoh politik itu pasti ada backupnya, ada Iya. supporting sistemnya. Nah, supporting system dalam teori politik demokrasi liberal seperti sekarang jelas siapa yang bertransaksi secara finansial dengan apa namanya penguasa terkait hari ini dan dugaan kita bahwa ada pihak-pihak lain yang berposisi lebih menarik di hadapan Pak Prabowo daripada grup Aguan. Nah ini kembali pada diskusi kita sebelumnya bahwa ada 9 naga, ada 9 haji. Nah Haji. ruang ini kan sebenarnya semakin menarik dugaan kita bahwa 9 naga tidak terlalu mendapat posisi menarik secara politis di hadapan Pak Prabowo. Waduh sebenarnya 9 naga itu ikut berperan dalam pemenangan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu karena kita tahu kan Pak Prabowo pernah bilang, oh saya tahu rahasianya ternyata kemenangan Pak Jokowi sekian waktu kan itu pernah ya terungkap demikian rupa. Nah, dua aspek ini yang saya lihat ekonomi dan politik. Politik ada dua, kredit buat Pak Prabowo. Yang kedua memperkuat pertarungan elit terkait dengan kekuasaan yang sekarang ini ada. Sebelum lanjut, catat secara khusus ya, Ya. ini yang dicabut PSN-nya, bukan PIK Oke. 2-nya. Oke. Kalau PSN berarti apa? Maknanya terkait dengan posisi proyek strategis nasional yang disebut dengan tropical coastline-nya itu. Kalau Betul. tropical coastline harus kita beda dengan PIK 2-nya. Tropical coastline itu bagian dari PIK 2. Bagian dari PIK 2 yang itu nanti akan jadi kawasan wisata mangrove gitulah kira-kira ya. Dan itu mendapat apa namanya istilahnya perumahan atau kawasan properti yang punya kedekatan dengan tropical coastline tentu akan menaikkan harga tawar dari perumahan-perumahannya, dari kawasan propertinya. Nah, yang dicatat secara khusus oleh kita adalah yang dicoret itu adalah tropical coastline-nya. Sementara PIK 2-nya masih terus jalan. Berapa waktu kemarin saya jalan ke wilayah tersebut, yang namanya pagar laut masih berdiri. Pagar laut masih tegak berdiri. Artinya ada ruang bahwa positioning pagar laut, positioning reklamasi yang kemungkinan nanti akan dikembangkan di wilayah itu, ongoing, masih jalan. Oke, oke, Gitu, oke, Bung oke. Arif. Menarik ya. Kalau kita balik beberapa tahun yang lalu, kita dengar satu analisis juga yang cukup menarik. Memang kan kalau bicara PSN Tropical Coastline ini ya, ini kan sudah kita tahu ada analisis begini, Bung Agung Wisnuwardana. Pada saat IKN dibangun, itu kan investor-investor tidak mau masuk ke Indonesia. Investor luar negeri ya. Ya. Sehingga membutuhkan investor di dalam negeri. Hmm. Nah, diduga pada waktu pembangunan IKN, ini ada tukar guling. Ketika investor itu memberikan investasi untuk pembangunan IKN, maka dibikinlah PSN PIK 2 ini. Jadi ini Ya. ada saling keterkaitan ini Bung Agung Wisnuwardana antara PIK 2 dengan IKN pada waktu itu. Nah, bagaimana posisi ini Pak Prabowo melihat kalau menurut Bung Agung Wisnuwardana ini bukankah nanti akan semakin dalam tanda kutip ya, ibaratnya orang sudah keluar duit banyak buat buat modal ini dizongkan di akhir nih. Bung Agung gimana tanggapannya? Ya, ini akan menimbulkan ketegangan baru pastinya dari kelompok tanda petik Jokowi dengan kelompok Prabowo. Pastinya Hmm, ini. Ya, dugaan saya begitu karena
betul kata Bung Arif tadi, ini sudah keluar duit loh. Dengan Hmm. walaupun itu dari PSN kan keluar duit dia, biaya-biaya, pembebasan lahan, mungkin juga izin-izin, proses pembangunan di wilayah itu, artinya duit sudah keluar. Nah, eh, ya ya gimana ya, ini pertarungan politik saya lihat. Jadi bisnis dalam konteks eh, crony capitalism namanya. Ini namanya Hmm, hmm, bisnis hmm. dengan logika crony capitalism. Crony capitalism itu hampir semua bisnis itu sebenarnya yang besar-besar itu crony capitalism. Crony Hmm. capitalism itu bagaimana orang punya kedekatan dengan kekuasaan maka bisnisnya lancar gitu. Dia punya Oke. kedekatan dengan rezim penguasa maka bisnisnya akan lancar. Ini disebut dengan crony capitalism. Dan di Indonesia hal itu boleh dikata 80% bisnis-bisnis besar itu crony capitalism. Sehingga sekarang kan kita tahu kalau udah seperti ini ya Pak Aguan sedang berada pada posisi yang tidak sedang crony dengan kapitalisme gitu. Dia mulai menjauh dari bukan menjauh dengan sengaja ya, nanti mulai dijauhkan dari ruang-ruang ini. Tetapi gini, di dalam sistem demokrasi liberal itu tidak ada musuh abadi sebenarnya. Ada Hmm. ruang-ruang negosiasi lagi yang bisa dimainkan. Apa ruang negosiasi ke depan yang bisa mungkin terjadi juga, Bung? Ya, menurut saya Giant Seawall. Oke. Karena keberadaan Giant Seawall itu sekelas IKN kalau di masa Hmm. Prabowo. Jadi di masa Jokowi ya, kalau di masa Jokowi boleh dikatakan proyek infrastruktur paling seksi yang dia ingin pertahankan dan ingin diwariskan, dilegasikan, itu adalah IKN. Betul-betul IKN. Kenapa? Dia ingin memastikan presiden berikutnya dan sebagainya itu oke dengan IKN. Walau dalam konteks kondisi kekinian kan kenyataan nggak semanis harapan kan gitu Ya, ya kira-kira kan. betul. Ini. Nah sementara hari ini yang menjadi perhatian luar biasa dari Pak Prabowo dan sampai Saudara Hasim Joyo Hadi Kusumo menjadi koordinator climate change luar biasa loh menurut saya. Seorang pengusaha kok bisa menjadi koordinator terkait dengan apa namanya perubahan iklim. Karena perubahan iklim sangat terkait dengan naiknya muka laut. Muka laut adalah pantai utara. Itu isu yang sangat seksi sekali dan keberadaan Giant Seawall pagar laut memanjang dari mulai Tangerang sampai ke Gresik dengan biaya kurang lebih 1.300 triliun atau 80 miliar US dollar ya kurang lebih kalau catatan saya ini ya. 1.300 triliun lebih ganas daripada IKN itu Pak. Karena kalau IKN kan sekitar 600-an triliun, Iya, ini iya, iya. 1.300 triliun. Dua Nah, kali lipat. peluang Giant Seawall kawin dengan PIK 2 masih ada peluang. Oke. Masih ada peluang terkait dengan pagar laut. Hmm. Sehingga terus terang saja pagar laut ini semangat di awal tapi di tengah menurut saya omon-omon juga. Di ujung omon-omon karena pagar lautnya masih berdiri dan bahkan beberapa informasi yang saya peroleh saya belum langsung cek lapangan ya. Betonisasi mulai dilakukan di wilayah itu. Nah, Oke. yang dulu pagarnya pakai bambu, sekarang dibeton. Nah, diperkuat Oke. lagi gitu. Artinya kalau dibeton kan bukan dihilangkan, tapi malah diperkuat kan gitu. Karena jalur itu termasuk jalur Giant Seawall. Nanti membentang panjang gitu. Hmm. Itu yang menarik bacaan kita menurut saya. Oke, Jadi oke, oke. walaupun ada transaksional yang sepertinya tidak ketemu, tapi ada peluang masih transaksional berikutnya yang mungkin saja ketemu dan kita tahu bahwa tidak ada musuh abadi dalam politik hari ini, tapi ada kepentingan abadi tergantung deal-deal kepentingan apa yang akan muncul di konteks antara Giant Seawall dengan uh, Pantai Indah Kapuk 2 dengan pagar Hmm. lautnya itu yang masih berdiri sampai sekarang. Itu kira-kira Bung Arif. Oke, sebenarnya seberapa penting menurut Bung Agung Wisnuwardana Giant Seawall yang menghabiskan 1.300 triliun ini bagi masyarakat dan bagi negara, sehingga itu dianggap menjadi proyek yang urgent. Bahkan tadi disebutkan Bung Agung itu setara IKN zaman Jokowi. Kira-kira sebenarnya ada apa di baliknya dan seberapa urgent untuk masyarakat nih, Bung Agung? Pertama, dari aspek bahwa pantai utara Jawa dan Hmm. juga wilayah-wilayah di sekitar pantai utara Jawa sedang mengalami degradasi lingkungan, saya pikir semua sepakat. Saya pikir semua sepakat ya bahwa Jakarta itu terjadi kenaikan muka laut hari ini sekian persen, terjadi penurunan tanah sekian Tanah. persen. Jadi ini kan unik ya, tanahnya turun tetapi muka lautnya naik. Sehingga Hmm. peluang dalam beberapa tahun ke depan itu akan nutupi apa namanya tanah-tanah yang tadinya muncul akan ditutupi oleh air laut. Air. Dan ini kan sudah terjadi di wilayah-wilayah Tanjung Priok dan sekitarnya kan. Dan ini memanjang tentu karena pantai utara Jawa ini sudah dalam tekanan lingkungan yang sangat dahsyat ya. Tentu itu semua karena tata kelola pembangunan kita yang problematik. Misalnya contoh Jakarta saja saya bilang ya. Jakarta itu satu, wilayah hulunya yaitu wilayah puncak dan sekitarnya telah terjadi perubahan tata ruang terkait dengan perubahan misalnya yang tadinya harusnya tutupan lahan
sudah dibuka menjadi kebun-kebun teh sejak zaman Belanda. Terus kemudian kebun teh ada villa-villa di sana yang harusnya tidak banyak diisi beton-beton di wilayah itu sehingga serapan air lebih kuat ya. Di tengah misalnya, di tengah jalur sungai di tengah Ciliwung misalnya atau beberapa sungai yang ada itu tekanan pinggir sempatan sungai namanya. Sempatan sungai itu kan harusnya 20 meter ke kanan, 20 meter ke kiri itu nggak boleh ada bangunan. Karena apa? Sebagai bagian dari penguat batang sungai itu. Tetapi hari ini sampai mepet sungainya udah penuh dengan bangunan, otomatis ya itu akan menambah jumlah air ketika hujan masuk ke dalam sungai, luapan sungai kita jadi banjir. Nah kemudian di hilir itu kita tahu Jakarta itu dulu rawa banyak banget, rawa banyak, tapi rawa-rawa itu kemudian ditimbun, jadilah bangunan-bangunan. Misalnya beberapa wilayah yang di sekitar Jakarta Selatan, Jakarta Utara apalagi itu tekanan luar biasa ya, itu dulunya rawa, dan Jakarta itu dulu desain rawa itu memang desain alami, nggak dibuat. Karena memang Allah memberikan luar biasa ya, karena wilayah itu dekat pantai dan sebagainya, sehingga rawa-rawa itu tempat tampungan air kuat sekali. Tapi itu ditimbun semua. Timbun semua sehingga dari bangunan otomatis ya air akan ngalir di dua, banjir sangat mudah sekali terjadi. Terus kemudian sedotan air. Orang nyari air di Jakarta itu sekarang udah pakai apa namanya pompa air dengan kedalaman di atas 60 meter. Dengan cara seperti itu apa yang terjadi? Air tanah kesedot. Air tanah kesedot, otomatis air tanah itu kayak bantal, Bung Arif. Ketika bantalnya diambilin kapoknya, ya otomatis dia kempes gitu loh. Sehingga ketika air itu ditarik, dijadikan untuk apa namanya air untuk kebutuhan hotel, untuk kebutuhan properti yang bikin rupa, itu akhirnya ya kempes dia. Kempesnya apa? Muka tanah turun. Nah ini memang sudah, dan itu terjadi secara rata di pantai utara Jawa sebenarnya, terkait dengan masalah lingkungan. Saya pikir kita semua sepakat dengan itu. Ya, sepakat dengan itu. Bahwa pembangunan untuk menuntaskan masalah ini harus diselesaikan, semua juga setuju bahwa ini harus penyelesaian. Nah, tinggal penyelesaiannya dengan cara seperti apa? Secara pribadi dan banyak kalangan ahli-ahli lingkungan, saya sependapat dengan pengelolaan hulu hilir. Bagaimana hulu diselesaikan, tengah diselesaikan, hilir diselesaikan. Sehingga kalaupun akan membuat semacam giant seawall nggak banyak-banyak gitu loh. Nah, karena begitu giant seawall dibuat, otomatis yang akan kena dampak nanti nelayan pasti. Nelayan kan nggak bisa melaut lagi dengan leluasa, wong sudah dipageri gitu kan. Ini problematik nanti akan terjadi. Nah yang giant seawall itu tidak menyelesaikan hulu proses hilir, kayak orang gemuk, ya orang gemuk obesitas, harusnya kan dia mengurangi lemak dengan olahraga lah, dengan diet lah gitu supaya lemaknya hilang. Tapi yang terjadi hari ini gemuk biarkan gemuk, yang ditata cukup bajunya aja dijahit lebih lebar. Itu kan nggak menyelesaikan masalah, kegemukan masih terjadi gitu loh. Nah giant seawall itu bayangan saya kayak begitu. Jadi kegemukannya masih ada, ya, tapi diselesaikan dengan apa? Membuat pakaian yang lebih besar. Ya otomatis masalah tetap ada. Itu kritik saya pada giant seawall ya. Walau tentang ini pasti akan ada perdebatan panjang karena soal teknik lingkungan. Kalau teknik lingkungan bisa didebatkan. Nah yang kedua adalah ini kan namanya orang bangun pagar laut, itu kan investasi nggak ada cuan. Saya ulang ya, kalau orang sebatas membangun pagar laut demi kepentingan climate change, menanggulangi climate change, perubahan iklim, demi menanggulangi lingkungan, nggak ada cuan. Bahkan orang harus keluar cuan di situ. Ada pertanyaan sekarang, kenapa Pak Prabowo kok keliling kemana-mana menawarkan investasi untuk giant seawall? Ya. Namanya orang investasi itu yang dicari profit. Nggak mungkin loh, saya berinvestasi untuk gotong royong, itu nggak mungkin. Gitu. Ya, artinya dia ingin dapat profit kan. Nah, profitnya dari mana? Ya pemberdayaan antara pantai sampai ke pagar laut itu nanti itu. Persis sama seperti yang dilakukan PIK 2 ini. Yaitu apa? Kawasan properti yang memanjang dari pantai sampai ke pagar lautnya ini nanti. Nah, itu kan reklamasi nanti wilayahnya. Nah, reklamasi ini akan jadi kawasan properti. Nah, kawasan properti inilah yang akan menjadi cuan tentunya. Nah, investor akan oke. Ini lebih menarik daripada IKN buat investor menurut saya. Karena apa? Kawasan kan, kawasan properti di ibu kota, wilayah aksesnya mudah, sehingga orang tertarik untuk masuk jadi investasi. Walau ini membacanya harus lebih luas tapi ya, karena makroekonomi, bagaimana perlambatan ekonomi, apakah orang mau berinvestasi itu pembahasan berbeda ya. Tapi dari sisi ketertarikan orang, kenapa mau masuk ke giant seawall misalnya, ya karena ada cuan di situ. Dia siap bangun pagar laut, tetapi transaksionalnya apa?
kawasan di belakang pagar laut itu dia konsesinya pegang kendali. Disitulah dia akan bisa bangun apa namanya kawasan properti yang mewah itu. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa menanggulangi laut yang akan masuk ke daratan? Bisa, bisa memungkinkan juga karena kan ini pagar laut tinggi sehingga laut apa gelombang laut itu bisa ditahan oleh pagar ini kan gitu, dek dek gitu kan ya. Nah, bisa saja dilakukan seperti itu. Tapi persoalannya adalah dua tadi pertanyaan saya adalah apakah ini menyelesaikan masalah lingkungan yang sebenarnya? Jawaban saya tidak, karena dia seperti obesitas hanya memperkuat bajunya saja, bukan mengurangi lemaknya. Yang kedua, ini targetnya mau apa sebenarnya? Ujung-ujungnya ternyata investasi lagi. Kalau investasi lagi, saya kritik di sini. Kalau udah seperti itu ya cuan lagi, oligarki lagi yang akan berkuasa di sepanjang pantai utara Jawa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keberpihakan pada rakyat? Bagaimana keberpihakan pada nelayan? Bagaimana keberpihakan pada penghidupan berkelanjutan? Pertanyaan menggelitik yang saya tanyakan kepada Saudara Prabowo, saya tanyakan kepada Pak Hasim Joyadikusumo, dan saya tanya kepada AHY, apa Harimurti Yudhoyono. Ya. Anda lupa, saya lupa aja. Hanya lupa saya Harimurti Yudhoyono. AHY pokoknya lah, anaknya Pak SBY itu kan sekarang Menteri Koordinator terkait dengan infrastruktur, termasuk Giant Seawall itu dalam kendali dia gitu, dalam kendali AHY. Agus Pertanyaannya, ayo Pak AHY, gimana ini dengan situasi seperti ini? Saya pikir pembahasan kita harus meluas sampai ke sana. Iya. Apa tropical coastline sudah dicoret, tapi apakah nanti Pak Aguan akan bisa kawin juga dengan Giant Seawall? Kita lihat transaksional yang terjadi dalam demokrasi liberal kita hari ini. Begitu, Bu. Artinya kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh Bung Agung Wisnuwardana sebenarnya 11-12 ya dengan proyek-proyek swasta yang lainnya kalau kita lihat lebih jauh lagi. Kalau kita lihat motif di belakangnya ya. Artinya ketika Tropical Coastline dihapus dari proyek strategis negara atau PSN itu sebenarnya masih ada peluang proyek-proyek yang lain yang jauh lebih besar yaitu Giant Seawall yang tadi disebutkan oleh Bung Agung Wisnuwardana. Artinya kita keluar dari satu lubang masuk ke lubang yang lain yang pada intinya hanya pemain-pemainnya saja mungkin yang berbeda nanti yang akan kalau seandainya itu jadi industri atau kawasan industri perumahan misalnya mungkin ada pemain-pemain yang lain yang kemudian akan masuk di wilayah itu. Kalau begitu artinya bahwa apa artinya ini buat masyarakat kalau kayak begitu, Bung Agung Wisnuwardana dengan adanya ini kalau ujung-ujungnya akan ada transaksi oligarki lagi pada akhirnya. Silakan Bung Agung Wisnuwardana. Ya, ada problematik itu secara filosofi antara pembangunan yang dikelola sejak masa reformasi sampai sekarang nggak berbeda. Filosofinya nggak berbeda sejak masa Pak SBY, lanjut lagi, sejak masa Gus Dur ya, terus kemudian lanjut ke Megawati, lanjut ke Pak SBY, lanjut Pak Jokowi, lanjut ke Pak Prabowo. Itu secara filosofi pembangunan ekonomi nggak berubah. Apa filosofi pembangunan ekonomi? Kita dengan mudah sekali silahkan kita lihat di master plan percepatan pembangunan Indonesia di masa Pak SBY misalnya, atau di masa Indonesia Mas 2045 yang dipakai di masa Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Prabowo sekarang. Orientasinya apa? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu intinya agregat pendapatan domestik bruto nasional. Nggak peduli dia berasal dari mana, yang penting tumbuh pertumbuhan ekonomi itu. Bahwa pertumbuhan ekonomi itu diambil perkembangannya dari segelintir orang, nggak ada masalah dalam logika ekonomi yang dikembangkan sejak masa reformasi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu akan dihandling oleh para oligarki itu dan akhirnya tumbuh secara tinggi dan nanti akan dibagi secara trickle down effect dan inilah yang disebut dengan ekonomi kapitalisme. Jadi menurut saya polanya akan seperti itu dan siapa yang akan mengelola itu semua pilihannya adalah bagaimana negara nanti bisa menarik investasi dan menarik utang luar negeri. Nah, menarik investasi atau menarik utang. Kalau nggak utang ya harus investasi. Itu udah double, tambah pajak sebenarnya kalau mau dimainkan. Pajak, investasi, utang. Kalau kita ingin membangun negara, maka utang. Kalau utang mau dikurangi, pajak dinaikkan. Kalau pajak akan dikurangi, apa namanya tadi itu? Kalau ingin utang dikurangi, maka investasi dinaikkan supaya nanti investor bisa memberikan pajak. Itu kira-kira. Kalau sekarang pajak-pajak untuk rakyat ingin dikurangi, maka pajak dari kalangan investor harus dinaikkan. Caranya bagaimana? Banyakin investasi masuk. Ini kan logika kapitalisme yang dimainkan sejak masa reformasi sampai sekarang.
neoliberal yang dipolakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, nggak peduli dari mana, konteksnya adalah bagaimana pastinya para pemilik modal yang akan memainkan peran untuk berinvestasi itu. Nah, ketika pemilik modal itu berinvestasi dengan tinggi, mereka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang berkembang ini memungkinkan nanti pajak masuk. Nah, pajak masuk ini akan digunakan untuk membangun negara. Kan gitu kira-kira pola yang dimainkan selama ini untuk membangun pola pembangunan di Indonesia hari ini. Dan di masa Pak Prabowo ini sama. Sama, yang membedakan adalah mana yang lebih menarik buat investor gitu aja. IKN nggak terlalu menarik buat investor. Saya pikir Giant Sea lebih menarik kan gitu. Dan ini infrastruktur infrastruktur besar, cuan besar, kendali besar. Saya pikir ini akan menjadi proyek apa namanya giant project ya, proyek raksasa yang akan memberikan hasil yang besar untuk kalangan elit gitu. Dan pertanyaannya adalah sekarang ini siapa yang akan menjadi pemain utama di dalam pengelolaan ini kan gitu. Nah, situasi sekarang ini sedang terjadi pertarungan. Siapa yang harus memainkan giant tadi itu, giant project ini tadi. Jadi yang terjadi dinamika pemain, bukan dinamika perubahan sistem yang terjadi, tapi dinamika pemain yang sedang berjalan saat ini. Kira-kira handling point untuk Giant Seawall akan diserahkan kepada siapa? Yang jelas Pak Hasim, jelas sebagai bonggolnya. Tinggal Pak Hasim akan membawa ke siapa? Pak Hasim, AHY, jelas sekarang ini clear di depan mata. Berarti kan klannya AHY, Pak SBY dengan seluruh jejaring lamanya akan masuk kembali, terus kemudian jejaring Pak Hasim dengan jejaringnya yang banyak akan masuk di dalam pengelolaan Giant Seawall. Pertanyaannya berkembang, apakah nanti akan mengajak Pak Aguan beserta kekuatan oligarki di masa Jokowi untuk masuk ke dalam pembangun Giant Seawall? Karena tidak ada, sekali lagi, di dalam ruang kita ini punya prinsip gotong royong namanya, Bung. Gotong royong itu apa? Ya bagi-bagi. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang kalangan elit itu, pertarungan kalangan elit itu jangan dianggap pertarungan yang terlalu apa ya, rumit lah. Di mereka itu kapan bisa bertarung, kapan waktu bisa bersahabat. Tinggal lihat situasi saja. Jadi kita ini melihat pertarungan elit itu, anggap saja itu kayak permainan bola. Ya, jangan terlalu kita terlalu ikut emosi di dalam ruang pertarungan elit itu. Karena pertarungan elit itu sebenarnya gotong royong. Bagi. Kalau sekarang ini cara membaginya kadang kasar, kadang halus. Pak Agung ini nuduh-nuduh. Itu ada di dalam bukunya oligarki yang cukup terkenal beberapa waktu kemarin. Bahwa semangat gotong royong di kalangan elit namanya apa? Bagi-bagi. Cuman bagi-baginya ada yang agak keras, ada yang halus. Nah hari ini kayaknya bagi-baginya agak keras. Kita lihat situasi saja, nanti akan dapat apa. Tapi saya yakin akan dapat. Cuman ada yang kue bagiannya gede, ada yang kue bagiannya kecil, gitulah kira-kira. Nah ini yang sedang terjadi pertarungan hari ini, bacaan saya ke sana. Tetapi secara filosofi nggak beda, benar-benar nggak beda dari proses yang ada sekarang ini, yaitu apa? Filosofis kapitalisme yang terus dikembangkan dengan mengunggulkan investasi dan utang luar negeri. Saya tambahi, ketika sebuah negara fokus pada investasi dan utang luar negeri, maka dia menjadi the fragile countries atau negara gagal sebenarnya. Negara yang rentan sekali dengan onak duri situasi global yang menyebabkan dia kapan-kapan bisa jatuh, yang itu akan menyusahkan banyak negara. Persis sama yang terjadi pada Orde Baru. Bagaimana Orde Baru itu kue ekonominya luar biasa, tapi dengan sekali tiup oleh George Soros, fragile countries. Negara yang mudah sekali patah, mudah sekali kering. Kenapa? Mengandalkan utang dan investasi. Kalau utang agak dikurangi, investasi ditingkatkan. Kalau investasi agak dikurangi, utang dinaikkan. Itulah yang terjadi hari ini. Logika kapitalisme ada pada IKN, ada pada Giant Seawall. Ada masa pada Pak Jokowi, ada masa Pak Prabowo. Tinggal ruang bagi-bagi, gotong royong elit akan ditata seperti apa. Gitu, Bu. Oke. Ini semakin membuka mata kita. Pada akhirnya kita akan tetap saja yang paling beruntung, yang paling mendapatkan bagian itu tentu adalah para elit oligarki yang sebenarnya hanya berpindah dari satu elit ke elit yang lain, atau hanya kuenya dapat sedikit atau dapat besar. Nah, masalahnya kan rakyat ini yang kemudian akhirnya akan menjadi sisa-sisanya saja sebagaimana di negara-negara kapitalisme yang lain.
Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih, Bung Agung Wisnuwardana sebagai masyarakat? Apakah kita hanya menonton saja melihat situasi dan kondisi ini seperti ini, hanya menonton pertarungan ini, atau apa yang kemudian bisa kita kontribusikan sebagai masyarakat melihat situasi yang semakin kacau kalau begitu? Silakan Bung Agung Wisnuwardana. Oke, poin penting buat rakyat adalah melawan. Konteks bahasa melawan itu kritis terhadap situasi yang ada. Melawan bahasa saya bukan dengan kekerasan ya, tapi kritis kita terhadap situasi yang ada ini. Kita ambil case Pantai Utara Jawa tadi itu ya, ada PIK 2, ada Giant Seawall, maka kita kritik bagaimana tata kelola lingkungan kita hari ini. Yang saya katakan tadi, tidak peduli hulu, proses hilir, dan memang pembangunan gaya kapitalis akan menyisakan PR untuk lingkungan hidup yang problematik seperti yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, kritik kita adalah bagaimana kita menata kembali, merestorasi, mentransformasi lingkungan hidup kita ini supaya kembali menjadi daya dukung yang kuat untuk rakyat. Nah, oleh karena itu kita harus dudukkan kembali bagaimana hulu itu ditata untuk penanaman pohon yang bagus sehingga nanti serapan air akan bisa diserap oleh pohon-pohon itu. Bagaimana di jalur tengah itu harus ditata sempatan-sempatan sungai dengan menata orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir sungai ini. Di ujung, di hilir, maka kita harus tata ruang lagi bagaimana jangan sampai terlalu banyak bangunan, maka kita harus menata kue-kue pembangunan itu merata di seluruh Indonesia. Supaya apa? Tidak jadi magnet hanya Jakarta. Nah, dengan cara apa seperti itu, tentu penataan lingkungan nggak akan bisa lepas dari bagaimana kita menata ekonomi kita. Nah, ekonomi itu nggak bisa lepas dari bagaimana kita menata kepemilikan. Ruang kepemilikan ini sangat penting untuk kita ambil, atau yang disebut dengan properti ya. Properti ada yang disebut dengan private property, kepemilikan private, kepemilikan pribadi, ada public property, kepemilikan publik, dan ada juga state property. Hari ini sebagian semuanya mau state, mau private, mau state, mau public property, semuanya private property hari ini. Itulah yang terjadi. Kenapa saya katakan state property juga akhirnya menjadi private property ya? Pasal 33 yang ditafsirkan oleh MK itu, ya. Bagaimana state property hak negara untuk menjualnya kepada siapapun. Hak negara boleh meliberalisasi kepada siapapun. Ini problematik luar biasa di kita. Harus diselesaikan di poin ini. Karena selama semuanya private property, maka kerusakan lingkungan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena orang yang memiliki private property yang dipikirkan cuan, profit oriented. Sementara public property bukan profit yang dikedepankan. Ya, kepemilikan publik itu yang dikedepankan adalah pelayanan, service. Kalau pelayanan berarti apa? Daya dukung untuk masyarakat luas itu yang dikedepankan, bukan profitnya gitu. Persis misalnya kita anggap tambang itu, tambang misalnya ya, mineral, batu bara, migas, itu milik umum. Karena milik umum, maka eksploitasi terhadap minyak, mineral, batu bara itu harus mengedepankan servis kepada rakyat. Dan harus mengedepankan daya dukung lingkungan. Karena lingkungan rusak, maka rakyatlah yang akan menerima akibat dari semua itu semua. Nah, persis sama dengan Jakarta ini, pantai, hutan lindung, mangrove, nggak boleh masuk private property. Seperti PSN, PIK 2 punyanya PIK 2 yang dulu, yaitu tropical coastline, itu hutan lindung kok. Diserahkan kepada private sector. Problematik pasti, karena private sector orientasinya cuan, nggak mungkin nggak cuan, gitu kan. Sementara hutan lindung, mangrove itu fungsinya apa? Untuk tempat ikan. Untuk tempat ikan ngumpul di sana, sehingga nelayan itu punya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan ikan. Nah, itu harus diselesaikan juga. Jadi, membahas masalah lingkungan nggak bisa lepas dari masalah ekonomi. Ekonomi yang tegas mendudukkan kepemilikan. Nah, kalau kita menggunakan ekonomi kapitalis nggak akan bisa. Karena logika kapitalis private oriented. Atau seperti yang dikedepankan oleh Pak Prabowo dengan state capitalism misalnya. Dengan kedekatan logika kapitalisme Keynesian misalnya. Yang agak memberikan ruang-ruang pada state untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu juga problematik. Kenapa? Tetap orientasinya kepada private tadi itu. Ini yang nggak bisa kita tuntaskan. Sehingga kalau kita ingin menyelesaikan masalah Jakarta, filosofinya harus diselesaikan. Filosofi terkait ekonomi harus dibereskan juga. Nah, kita nggak bisa menggunakan kapitalisme. Yang bisa memberikan ruang seperti yang saya katakan tadi apa? Islam. Islam menegaskan betul-betul mana private property, mana private property, mana state property. Dan pantai utara Jawa, mangrove, wilayah-wilayah rawa yang dulunya pernah ada, itu public property dalam pandangan Islam. Sehingga nggak boleh dia diswastanisasi. Oleh karena itu Jakarta Tempo dulu kalau dikelola dengan Islam,
maka rawa-rawa itu tetap bertahan. Dia akan enak dinikmati oleh masyarakat. Dan kue pembangunan bisa rata di semua tempat. Kenapa? Karena Kalimantan punya kekuatan, Papua punya kekuatan, Aceh punya kekuatan. Dulu sentralistik, Bung. Semua ditarik ke pusat. Yang kaya pusat, akhirnya daerah nggak dapat apa-apa. Itu yang menyebabkan banyak pemberontakan-pemberontakan di banyak tempat, seperti OPM di Papua, GAM di Aceh, dulu PRRI Permesta misalnya. Kenapa? Karena tadi itu, ruang private, ruang publik, ruang state nggak diatur demikian rupa. Coba antum bayangkan, Kalimantan itu sumber daya luar biasa, tapi jalan saja problematik di sifat itu. Jalan tuh ya Allah, saya dulu pernah jalan dari Palangkaraya sampai Puruk Cahu, itu rusak habis-habisan. Padahal tempat itu adalah kaya hutan, kaya batu bara, kaya ikan. Kok bisa? Karena disedot di pusat. Yang berinvestasi di situ adalah oligarki-oligarki nasional dan internasional. Sehingga semuanya disedot ke pusat. Disedot ke asing. Sehingga apa? Masyarakat setempat nggak dapat apa-apa yang layak. Inilah problematik yang harus segera diselesaikan. Kalau kita ingin menuntaskan masalah lingkungan hidup, maka selesaikan hulu proses hilir. Untuk hulu proses hilir harus menyelesaikan konteks ekonomi. Nah, konteks ekonomi harus bisa memisahkan tiga kepemilikan tadi, dan ini membutuhkan ketegasan sistem ekonomi. Yang jelas bukan kapitalisme. Kalau kapitalisme kayak sekarang, kita tawarkan Islam yang bisa memecahkan itu. Dan yang ketiga, Bung, butuh politik yang memberikan ruang untuk itu. Politik demokrasi nggak akan bisa memberikan ruang untuk itu. Kenapa? Karena demokrasi sudah transaksional sejak dari awal. Mereka memang ada menang, seperti yang dikatakan Roma Hurmuzi, 99% elected official, pemenang pemilu, mau yang anggota DPR, DPD, maupun partai politik, maupun presiden, korup. Kenapa? Karena transaksional terjadi dari awal, akhirnya mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengeruk kekayaan, demi apa? Demi memberikan ruang kepada oligarki yang mereka membantu sebelumnya, dan memberikan kekayaan untuk dirinya sendiri. Dengan cara seperti itu, maka sistem politik demokrasi nggak akan mampu untuk memberikan ruang yang tadi. Nah, disinilah perlu sistem politik Islam yang memastikan ekonomi, pembagian kepemilikan jalan, dan penyelesaian hulu proses hilir dengan baik. Sekarang udah kayak benang kusut. Nggak bisa dilihat mana ujung dan pangkalnya. Karena benang kusut, kayak benang kusut, maka apa yang kita lakukan? Buang benang kusutnya, ganti benang baru yang lebih baik. Itulah perubahan sistem. Gitu, Bung Ari. Oke, baik. Terima kasih, Bung Agung Wisnuwardana. Sangat menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Saya pikir ini menuntaskan banyak permasalahan di negeri ini dan diterangkan secara jelas dan komprehensif tadi oleh Bung Agung Wisnuwardana dengan kesimpulan bahwa ini adalah problem sistemik, dan problem sistemik ini hanya bisa diselesaikan dengan sistemik juga. Tadi disebutkan hanya Islamlah yang mampu menyelesaikan segala carut-marut benang kusut di negeri ini. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana atas Sama-sama. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.